kita namanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang semua yang kita lakukan, tentang semua yang harta yang kita dapatkan. Apakah harta yang kita dapatkan itu didapatkan dari mana, kemudian di mana kita infakkan? Maka kata beliau, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita bisa dengan semampu kita mengirimkan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita harus aktif dan harus selalu untuk memberikan pelajaran, memberikan informasi, menyebarkan informasi kepada saudara, kepada tetangga, kepada anak, kepada bapak, dan semuanya tentang pentingnya membela Masjidil Aqsa. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita didik mereka untuk bisa mempunyai akidah yang kuat, beragama dengan agama yang kuat. Kita didik mereka supaya menjadi orang yang saleh. Itu adalah modal yang sangat besar agar bisa menyongsong masa depan, sehingga tidak terputus generasi yang selalu berusaha untuk menolong Palestina. Dan yang paling sedikit yang bisa kita berikan adalah mungkin, tetapi semua ini yang sangat paling penting dan paling besar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang lirih dari kita pada malam hari, pada sujud, itu sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengijabahi doa setiap hambanya. Akan tetapi kenapa sekarang Palestina belum merdeka? Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita semua dan sedang menguji saudara kita di Palestina. Sejauh mana kita sadar tentang pentingnya ini. Dan sekarang kita lihat sebagian besar umat Islam belum paham tentang isu-isu ini. Bahkan menganggap hal ini sesuatu hal yang sudah biasa karena sudah tiap tahun terjadi. Ini adalah sebuah musibah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala wa'ada bi nasr al-masjid al-aqsa. قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليجددوا ما علوا تدبيرا. إخواني الكرام، هل الله سبحانه وتعالى ينتصر بأن نتدخل لهم حتى ننصر المسجد الأقصى؟ ألا الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن ينصر المسجد الأقصى؟ والله إنه قادر، ولكن يريد أن يبتلي المؤمنين، يريد أن يمحص قلوب قوم مؤمنين حتى يعني نعرف من الذين يهتمون لأمر المسجد الأقصى ومن الذين لا يهتمون لأمر المسجد الأقصى. فالله سبحانه وتعالى سينصر المسجد الأقصى عاجلا أم آجلا، ولكن هو يعني فقط لتمحيص المؤمنين. ففي الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأبناء في بيت المقدس. فإخواننا الكرام، نحرص أن نكون يعني جزءا من الذين ينصرون المسجد الأقصى وجزءا من الذين يدافعون عن المسجد الأقصى. عسى الله أن يكتب ذلك الأجر لنا، فالله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة عن عمرنا فيما أفنيناه وعن مالنا فيما أنفقناه ومن أين اكتسبناه، فتكون الإجابة حاضرة إن شاء الله. وختاما يعني لا أريد أن أطيل عليكم، نشكر لكم مجيئكم ونشكر لكم اهتمامكم، وأبلغكم سلامات وتحيات إخوانكم الذين يرابطون على حدود المسجد الأقصى. ولا ننسى أن نشكر إخواننا في إندونيسيا جزاهم الله كل خير، فهناك المشاريع الخيرية التي كانت يعني موجودة في القدس وفي غزة، فهناك إفطار الصائمين وأعمال تأمين المسجد الأقصى، وأيضا المستشفى الإندونيسي ومسجد الاستقلال وكثير من الآثار الخيرية، فجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memang Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kita beriman bahwasanya nanti pada
suatu saat nanti Allah akan memenangkan saudara kita di Palestina. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika tentara itu datang lagi kepada Baitul Maqdis dan datang untuk menyerang mereka, tentara Yahudi, dan akan menghinakan mereka dan akan menyesakkan dada mereka dan akan menenggelamkan mereka sehingga mereka binasa karena mereka adalah orang-orang yang sangat sombong. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman tentu mau tak mau adalah harus untuk percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, kenapa sampai sekarang belum merdeka? Seperti yang saya katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji umat Islam. Siapakah di antara mereka yang tulus dan siapa di antara mereka yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Maka kata Nabi SAW, siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak peduli dengan urusan kaum muslimin yang lain, maka dia bukan termasuk golongan, maka dia diragukan keislaman. Dan Nabi SAW juga bersabda, akan ada pada suatu saat nanti satu kelompok yang selalu berada di atas kebenaran dan mereka memberani di hadapan musuh-musuhnya, dan mereka tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang yang berkhianat terhadapnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah penduduk Baitul Maqdis dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ini adalah sebuah bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana kita memanfaatkan, tinggal bagaimana kita mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan, yaitu masjid kita, masjid kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Terakhir saya ingin menyampaikan, beliau menyampaikan titipan salam dari saudara-saudara seakidah, saudara-saudara sekandung dari Palestina untuk masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Masjid ini secara khusus. Dan mereka sangat berterima kasih, dan mereka itu sudah menganggap warga Indonesia yang itu sebagai saudara kandung yang sangat jauh, pada saat jauh. Tetapi mereka sangat dekat di hati mereka. Karena para Palestina tahu kita sangat mencintai mereka, kita sangat memperdulikan mereka. Dan juga kata beliau juga mengucapkan mewakili kerabat beliau di Palestina, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua atensi, dukungan, semua semangat yang diberikan kepada mereka selama ini. Maka banyak sekali dana-dana yang terkumpul dari Indonesia itu sudah dibangunkan rumah sakit, masjid-masjid yang hancur, untuk memberi beasiswa dokter-dokter, mendirikan sekolah-sekolah, membuat sumur-sumur. Itu semua adalah hasil dari sedikit yang bisa masyarakat ini bisa berikan kepada mereka. Maka pada akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara, dan tadi beliau sudah menutup dengan salam. Nah, saya berikan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Syekh Abdullah dan juga Ustaz Aziz atas penyampaian dan juga pengingat kepada kita semua masyarakat Indonesia tentang Palestina. Semoga di suatu hari nanti kita semua bisa berangkat Palestina bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, semoga dimuliakan Allah. Kami buka satu kesempatan untuk satu orang penanya
yang mau ingin bertanya langsung pada Syekh Abdullah tentang Palestina, kami silakan. Ada Bapak Ibu semuanya? Bapak, baik. Pak Haji. Bapak mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan dari teman-teman itu ini, kok Yosua tipen gitu ya perjuangannya sangat lama sampai sekarang belum merdeka. Itu sebenarnya kunci utama kesulitannya, permasalahannya itu di mana gitu. Yang ditanyakan titipan dari teman-teman itu sejak zaman tahun berapa itu ya sampai sekarang itu ada tampak gejala merdekanya. Pertama tanya permasalahan yang paling hakiki atau kunci itu apa? Demikian, terima kasih. يقول الشيخ يعني لماذا حتى الآن مضى زمن طويل جدا من على يعني احتلال إسرائيل على فلسطين، وحتى الآن لم يكتب الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى فلسطين. يعني يقول السؤال يعني ما هو السبب الرئيسي؟ ما هو السبب الرئيسي الوحيد الذي يجعل هذا الذي يؤخر الاستقلال لأهلنا في فلسطين؟ ما هو السبب الوحيد الأساسي؟ أنا قلت قبل قليل بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر أهل فلسطين اليوم قبل الآن يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يمحص المؤمنين. الآن من يقف مع أهل فلسطين؟ من الدول الإسلامية تهتم بأمر فلسطين؟ هذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني هو يعرف، ولكن حتى يمحص المؤمنين. هذا الله سبحانه وتعالى وعد بنصر فلسطين، موجود في القرآن الكريم بأن المسجد الأقصى سيتحرر وأن فلسطين ستتحرر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوههم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لكن متى يأتي هذا الوعد الله أعلم. فكيف سينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول ينصرنا بصدق أعمالنا. عندما نجد أمة الإسلام مهتمة بأمر ديننا، يقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله سبحانه وتعالى سينصر أهل فلسطين، ولكن يعني نرى من يكتب له أجر المشاركة وأجر هذه النصرة. قلنا قبل قليل النصر يكون بأشكال كثيرة، منها الدعاء ومنها سائل الأموال ومنها وهكذا. فالنصر سبحانه وتعالى فالنصر قادم إن شاء الله، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر المؤمنين. هذا هو كل شيء. فالله سبحانه وتعالى قد وعد بنصر المسلمين. Beliau sebenarnya Allah SWT, atau mungkin saya tanya kepada jamaah, kira-kira Allah SWT bisa nggak memberikan kemerdekaan hari ini atau malam ini? Kira-kira bisa? Sangat bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tetapi sampai sekarang buktinya Allah belum memberikan itu. Itu untuk apa tujuannya? Untuk Allah ingin menguji kaum ini, ingin tahu kaum ini yang paling tulus yang mana. Seperti itu. Karena kata beliau bahkan sampai sekarang negara-negara Arab yang letaknya di sampingnya itu masih belum bersatu. Masih banyak kepentingan yang lain. Bukan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin masih melihat bahwasanya kaum muslimin belum siap untuk itu. Tapi saya yakin bahwasanya Allah tidak akan mengkhianati janjinya pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan mengkhianati janjinya, janji adalah Tuhan. Maka kata beliau tadi, maka ketika nanti akan tentara yang diserang oleh tentara dari luar negara Palestina dan mereka akan dihinakan di negara itu
dan mereka akan dilenyapkan karena mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombong di atas muka bumi. Maka kata beliau, mungkin di antara tanda-tanda kalau Allah akan menetapkan kemerdekaan Palestina adalah mungkin nanti semua kaum muslimin dan semua kaum ini sudah berusaha untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menolong Allah, maka Allah akan menolong dia dan akan menguatkan kaki-kakinya, menguatkan hati-hati. Mungkin itu yang bisa boleh jawab seperti itu bisa dipakai. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih banyak jazakumullah khair Syekh Abdullah dan juga Ustaz Nasihun atas jawaban yang diberikan. Sahabat Umar bin Khattab dan generasinya adalah pembebas pertama Baitul Maqdis. Salahuddin Ayyubi dan generasinya adalah pembebas kedua. Mungkin bukan di generasi kita Bapak dan Ibu sebagai pembebas Baitul Maqdis di ketiga, tapi mudah-mudahan di generasi setelah kita, maka kontribusi sekecil apapun mudah-mudahan menjadi pahala amal jariah yang akan kita berikan kepada generasi kita mendatang. Insyaallah. Baik, agenda selanjutnya adalah closing statement dari Bandara Internasional sekaligus perwakilan dari komunitas Assalamualaikum Palestina yang akan disampaikan oleh ketuanya langsung Mas Marenda Abdullah Faras Majid. Kepadanya kami persilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pripun Bapak Ibu Ustaz, kuat dulu Bapak kasih. Coba biar kita tahu syarat-syarat kuatannya sampai mana nanti begini. Coba kita teriakkan ketika saya berkata Palestina, monggo Bapak Ibu jawab di hati. Sakit ya? Oke, bismillah. Palestina di hati. Masya Allah, ini kekuatan itu full Pak. Masya Allah. Mau bukain apa Pak? Kekuatannya full sangat. Oke, tolong saya Masya Allah, tolong saya jelas sampai full dan itu Masya Allah. Bapak Ibu, Masya Allah. Pertama, ngapunten kita dari komunitas Assalamualaikum Palestina. Pertama, terima kasih matur nuwun sangat khususnya pada jajaran jamaah Masjid Baitur Rahmah, kali jajaran takmir Masjid Baitur Rahmah, khususipun Pak Suraji selaku ketua takmir, kali Pak Lukman selaku seksi dakwah. Alhamdulillah, tentu atas izin Allah membantu sangat banyak untuk acara kami ini. Pertama tentu lihat kami kesini itu kagum silaturahmi Bapak Ibu Ustaz. Silaturahmi saking rencang-rencang tentang Masjid Baitur Rahmah. Semoga silaturahmi kami ini ditampingi Bapak Ibu Ustaz, dan semoga insya Allah silaturahmi kami dapat berlanjut hingga ke depan. Saya mungkin ini ingin sedikit menambahkan dan mengoreksi tadi. Jadi kami Assalamualaikum Palestina itu komunitas pemuda di bawah lembaga swadaya masyarakat atau NGO non-profit adalah Relief Internasional. Kalau yayasan Apus dan Assalam, Insya Allah. Terus kita di sini bukan sekedar komunitas, tapi komunitas dua lembaga berbadan hukum dan Bapak Ibu. Jadi kita alhamdulillah sama solidaritas dan tentu harapannya menggunakan Republik Indonesia. Oh iya Bapak Ibu Ustaz, membahas tentang NGO, Masya Allah, non-governmental organization. Sama kita harus ngomong oke, kalau betul aja jelas, mungkin Pak Bro semua. Tapi tadi kita Bapak Ibu, alhamdulillah atas izin Allah, NGO mengingatkan saya tentang kuliah saya. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah izinkan kami kuliah tentang jurusan hubungan internasional untuk UNS. Nah, teman-teman alhamdulillah Bapak Ibu, diizinkan Allah kagum membuat skripsi tugas akhir seputar tema kita hari ini, yaitu Palestina. Masya Allah. Ini kalau cerita curhat skripsi kalau betul-betul apa Ibu Bapak Ibu. Kata itu Masya Allah, unik sangat Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bertanya, saat ini Bapak Ibu, ketika kita mendengar berita tentang Palestina, mesti isinya yang gitu, Pak. Maka dan masyarakat umum di luar sana yang apa? Kebanyakan itu pada mengatakan
lah kali ini urusan politik yang mungkin urusan politik internasional ini bukan hubungannya sama sekali sama urusan agama. Ini bukan persoalan politik antara dua kubu Arab sama Arab Palestina sama Israel. Jadi setuju dengan pendapat ini, setuju betul. Nek kulo alhamdulillah setelah kulo mencari data dari sana kemarin skripsi saya sangat setuju dengan sana. Memang saat ini ini bisa dilihat benar-benar itu memang terlihat jelas kalau ini persoalan politik, memang terlihat jelas persoalan politik. Tapi yang menjadi pertanyaan politik, maksudnya yang ini itu kan pasti ada sebabnya ketidakstabilan politik ini, yaitu apa? Nah sebabnya itu adalah satu, apa itu Zionisme. Ini saya tidak bahas politik seperti ini, tapi ini bahas tentang latar belakang tentang konflik itu loh. Itu dari Zionisme, ideologi Zionisme itu yang membuat persoalan semakin rumit ini, Bapak. Jadi mungkin ini nyambung ke pertanyaan Pak Surajiwo. Jadi sekarang ini Bapak, awalnya itu Israel itu Bapak Ibu, mereka datang ke Palestina itu bukan karena semata-mata karena Palestina, mungkin karena kaya itu bukan, tapi karena satu ideologi, yaitu ideologi Zionisme yang mereka itu yakin bahwa Palestina itu bumi yang dijanjikan untuk agama mereka oleh Tuhan mereka. Di sana ada yang namanya Bukit Zion. Nah, Bukit Zion itu kayak semacam tempat suci buat kaum Yahudi itu. Di sana mereka punya sejarahnya, katanya berdiri kuil Solomon seperti itu. Juga mereka yakini bahwa di sana nanti akan tempat bersemayamnya Tuhan mereka, Al-Masih Ad-Dajjal mereka akan berdiri. Jadi, memang ketika kita bicarakan tentang ini, memang latar belakangnya utama Yahudi. Mereka Israel itu sangat benar-benar getol untuk mencapai Palestina karena ideologi agama mereka itu. Jadi radikalisme Yahudi namanya Zionisme itu. Dan ini fakta yang terjadi seperti itu. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu sadar, mereka itu benar-benar kayak ini menjadi ideologi harga mati itu. Menjadi ideologi harga mati untuk ya agar mereka itu yang bisa mencapai Palestina bisa menguasai dengan berbagai cara itu. Nah, lebih parahnya Bapak Ibu sadar, di era modern ini itu banyak kayak semacam sekutu-sekutu Zionis tadi, para pro-Israel tadi itu yang mencoba untuk menutupi fakta yang ada. Mereka mengatakan bahwa ini Palestina itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan anggota YouTuber yang tadi itu cukup terkenal, namanya itu Nas Daily yang kemarin sempat viral itu mereka itu menganggap bahwa masyarakat Palestina itu ingin menyatukan diri dengan Israel ini kan sebuah fakta yang dibolak-balikan Bapak Ustaz. Nah mungkin untuk lebih jelasnya kita akan ada putaran video sebentar terkait bagaimana kondisi Palestina terkini katanya itu. Kita lihat sejenak Bapak Ibu. Itu kondisi Bapak Ibu, ini kan kemarin sangat terdengar sangat viral sekali, sangat trending sekali tentang penyerangan di Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan kemarin ini. Nah itu kondisi terbaru saat ini. Cilik mana ya? Kalau itu di rumah. دمار شامل للمسجد، دمار شامل للمسجد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan itu ceritanya itu di dalamnya itu porak-poranda Bapak. Jadi kayak di oleh Zionis, dan ini jamaah masih mencoba untuk tetap sholat di pelataran Masjid Al-Aqsa, tapi tetap mau untuk digusur sama Zionis. Ini terjadi baru-baru ini Bapak Ustaz.
berita yang mengatakan bahwa kayak Palestina semuanya tidak terjadi apa-apa, itu berita salah besar karena konflik masih terjadi, kekerasan masih terjadi hingga saat ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, bismillah. Itu Bapak Ibu, itu salah satu kondisi terbaru di Palestina saat ini, yaitu penyerangan di Masjidil Aqsa. Dan per hari ini Bapak Ibu sekalian, itu Gaza sama terus berita ini per hari ini Gaza betul-betul dibom. Mungkin tidak terekspos ya Bapak Ibu, belum terekspos. Nah itu memang mungkin mainnya media kata Ibu. Terus kan media saat ini kan mainnya kayak framing kata Ibu. Jadi mencoba untuk membentuk persepsi masyarakat. Tadi gimana agar masyarakat ya sesuai opini dari media. Nah sekarang berita baru saja hari ini itu Gaza itu dibom oleh Zionis kata Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sedang Palestina sedang tidak baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2022 saya diizinkan magang di lembaga itu ada, dan saya mendapatkan tugas pokok untuk update berita harian tentang Palestina Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi, masyaallah ini sangat. Ini Bapak Ibu yang kita lihat ini itu hanya sebagian kecil konflik-konflik yang terjadi. Padahal setiap hari itu konflik terjadi. Nopo mawar kayak kamu penculikan, kemudian penggusuran rumah, dan penggusuran rumah ini bukan sekedar digusur oleh nopo Zionis bukan, tapi yang punya rumah ini kalau Bapak Ibu diminta untuk menggusur rumahnya sendiri malah. Kalau misal rumahnya itu digusurkan oleh Zionis, malahan disuruh bayar ke Zionis itu. Makanya seperti itu Israel. Terus belum lagi wonten tawanan di penjara bertahun-tahun sampai kamu wonten kayak semacam orang berkembang di Palestina yang menyuarakan hak kemerdekaan Palestina itu sampai sekarang pun nih, namun sekarang tapi masih tetap dibiarkan di penjara Bapak Ibu. Kan saking mirisnya. Dan itu terjadi setiap waktu. Tapi gimana itu media itu kayak mencoba untuk memframing gimana persepsi masyarakat agar tidak tahu kondisi yang terjadi seperti itu. Jadi kita di sini ingin untuk menyampaikan bahwa sebenarnya kita saudara sama iman kita, saudara muslim kita itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kalau misal Israel itu, bagaimana itu sekarang kalau misal di kita dan secara logika, itu memang kuat-kuat. Bagaimana mereka itu elit-elit Bapak Ibu. Dan tadi itu meskipun jumlahnya sedikit, tapi elit-elit. Nah, pertanyaannya, lalu masyarakat Palestina itu bagaimana sinten? Kita tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kedua tentu bagaimana mereka siapa? Kita Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mendukung mereka kan bukan kita. Mereka akan berdiri bersama siapa? Ketika banyak mungkin orang-orang besar dunia internasional itu mencoba untuk takjub tidak peduli, lalu mereka akan berdiri sama siapa? Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita Bapak Ibu. Seperti tadi di hadis Maimunah bahwa ini tuh kita bantu Palestina bukan hanya sekedar bantu mau. Ini jadi sampun kalau dahulipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa kalau kita belum bisa sholat mereka, insya Allah dengan kita membantu mereka apapun itu dengan doa, dengan donasi kita seperti itu. Insya Allah binillah ta'ala memiliki pahala yang luar biasa sebagaimana kita sholat di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit dari kami. Semua benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah menawi pandangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Ustaz dan kita itu semoga bermanfaat dan semoga ini semakin menambah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina bahwa mereka itu memang sejatinya memang kayak harus bersama kita, kalau tidak bersama kita lalu bersama siapa lagi gitu Bapak Ibu Ustaz. Jazakumullah khair. Ini Allah sampaikan bagi masnya. Ini di bulan Ramadan, mari kita perbanyak doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjauhkan doa kita dan jadikan kita menjadi golongan yang sukses di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mas Nando atas pengantinnya. Semoga menambah semangat anak hari ini, masya Allah.
Sejauh ini masjid yang terbanyak jamaahnya ialah Masjid Baitur Rahmah. Takbir, Allahu Akbar. Semoga istiqomah hingga akhir hayatnya Bapak semuanya. Amin. Baik, kalau tadi 3 nilai kita sudah ada edukasi, kolaborasi dalam Masjid Baitur Rahmah, maka sekarang adalah sesi donasi. Acara yang paling ditunggu-tunggu, insya Allah sebagai kontribusi kita terhadap Palestina. Bapak Ibu semuanya, mohon perhatikan. Ada 2 sesi. Pertama sesi lelang. Di sini saya memegang 2 produk asli dari Palestina. Yang pertama adalah jilbab, langsung dari Palestina, dimulai dari harga 1 juta. Ada yang mau Bapak Ibu semuanya? 1 juta itu insya Allah langsung akan dioperasionalkan terhadap saudara-saudari kita di Palestina. Silakan Bapak Ibu semuanya. Dimulai dari harga 1 juta. Jilbab asli dari Palestina. Khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak buat para istri tercintainya atau para anak-anaknya insya Allah. Ada Bapak Ibu semuanya? Atau yang satu lagi, sejadah langsung dari Palestina, dimulai dari harga 1 juta rupiah. Ada Bapak Ibu semuanya? Kalau ada yang ada, boleh langsung angkat tangan untuk saudara-saudari kita di Palestina. Ada Bapak Ibu? Oh ada. Baik, Ibu mau yang jilbab atau sejadah? Jilbab Ibu. Baik. 1 juta Ibu. 1 juta. Baik. Atas nama Ibu siapa? Ibu Nini. Baik, Ibu Nini 1 juta. Ada yang mau di atas 1 juta Bapak Ibu semuanya? Sekali lagi, ada yang mau di atas 1 juta Bapak Ibu semuanya? Jilbab langsung dari saudara-saudari kita di Palestina. Kalau Bapak Ibu semuanya sering melihat chef-chef di YouTube, kita sekarang melihat secara asli. Kalau kita sulit mendapatkan produk dari Palestina yang asli, sekarang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mari, sekali lagi saya tawarkan, ada Bapak Ibu semuanya? Baik, kalau begitu 3, 2, 1 jilbab dari Palestina kami berikan untuk Ibu Nini. Takbir, Allahu Akbar. Satu barang lagi, sejadah langsung dari Palestina Bapak Ibu semuanya. Ada? Dimulai dari harga 1 juta rupiah. Oh baik, Ibu. Atas nama Ibu siapa? Ibu Yuli. Dari harga 1 juta Ibu. Baik, Ibu Yuli di harga 1 juta. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Kita kejar berikan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Untuk saudara-saudari kita di Palestina. Sejadah asli dari mereka. Kita pakai untuk senantiasa sholat sunnah, sholat wajib. Sejadah langsung dari Palestina. Ada Bapak Ibu semuanya? Baik, tawaran terakhir. Ada Bapak Ibu semuanya di atas 1 juta? 3, 2, 1,5. 1. Baik, jatuh kepada Ibu Yuli di harga 1 juta rupiah untuk sejadah dari Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sesi lelang selesai. Sekarang adalah donasi. Bapak Ibu semuanya semoga dimuliakan Allah. Donasi ini tidak terbatas nominalnya. Tapi Bapak Ibu semuanya yang ingin berdonasi minimal 500.000 rupiah akan mendapatkan syal rajut dan bonusnya akan dikalungkan oleh Syekh Abdullah dan foto bersama beliau, dan kalau perlu silakan dia yang 500.000. Atau Bapak Ibu mau yang lebih, mau donasi sebesar 1 juta rupiah, ini yang spesial. Ini syal khusus, syal yang spesial sekali yang dibuat oleh warga Palestina di kamp pengungsian. Bapak Ibu semuanya, bayangkan secara nilai filosofisnya, nilai pemaknaannya, mereka rajut langsung dari kamp pengungsian. Bila mana Bapak sampai Ibu ingin berdonasi minimal 1 juta rupiah, insya Allah akan mendapatkan hadiah syal ini. Ada Bapak Ibu semuanya? Atau yang ingin berdonasi di luar itu juga apa-apa, insya Allah dari panitia akan bantu. Bapak Ibu, nilai yang ingin kami kejar, kami tidak memaksa sedikit pun. Kami kejar lillahi ta'ala.
Kalau misalnya bukan di antara kita yang menjadi penantang kebaikan untuk Palestina, maka siapa lagi? Kami hanya meneruskan para pendahulu, Bapak Soekarno, Buya Hamka, dan para pendahulu tokoh nasional untuk meneruskan perjuangan kita dalam Palestina. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk mendapatkan hadiah sekali ini. Gimana Pak? Jadi saya terima kasih donasi dari jamaah ini, jamaah tadi Jumat sama Pak Mutapek. Alhamdulillah pukul 8.115.000, 8.115.000 ini kami serahkan 8.115.000. Jadi ini semuanya bukan dari takmir tapi dari jamaah semuanya. Tadi siang ketika sholat Jumat dan juga kotak keliling takmir. Kami ucapkan terima kasih sekali pada jamaah semuanya. Semoga ini nanti ini seperti yang disampaikan oleh Hussein tadi dari Maimunah. Nah, terima kasih pokok kepada Mas Nandu. Saya serahkan untuk bisa menerimanya. Saya sekarang dengan hormat. Pak Suraji, ini dari kita juga ada sedikit kenapa. Masya Allah, ini luar biasa sekali kami, Masya Allah, dari komunitas Assalamualaikum Palestina bersama ada UNIF Internasional dan Yayasan Al-Qasda Assalam. Terima kasih sebesar-besarnya pada jamaah, pada jajaran takmir Masjid Baitur Rahmah ini. Masya Allah, Bapak, jujur ini sangat luar biasa. Boten niki mawon sejak awal kami selalu memiliki untuk izin berkolaborasi, kemudian terkait koordinasi menjelang acara, kemudian sambutan dan untuk persiapan untuk acara. Masya Allah, kami sangat terhormat Pak Suraji, jajaran takmir kami seluruh jamaah. Kami sangat bahagia, kami sangat terkesan dengan antusiasme jamaah dan jajaran takmir Masjid Baitur Rahmah. Semoga ini menjadi amal ibadah, amal soleh yang luar biasa bagi seluruh jamaah Masjid Baitur Rahmah dan jajaran takmir, dan Allah balas dengan balasan yang begitu berkali lipat, khususnya karena ini merupakan bulan Ramadan seperti itu. Ya Rabbal Alamin. Sama ini Bapak, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Ini poster Masjid Komplek Masjid Al-Aqsa, terus mau diterima Bapak, ini mungkin sakit di figura, ini mungkin sakit ditempel mungkin entah di masjid atau di mana seperti itu. Sehingga ini jadi sebuah wasilah untuk mengingatkan kita selalu terkait Al-Aqsa, bahwa mereka itu sampai sekarang masih butuhkan kita. Mereka yang Zionis didukung oleh orang-orang elit sana, dan lalu mereka kaum Palestina bersama siapa kalau selain bersama kita seperti itu. Kemudian, oke, terima kasih Bapak. Sampun ini mau diterima. Oke, Masya Allah. Kali ini Bapak dan semacam sertifikat terima kasih saking kami untuk Masjid Baitur Rahmah, dan ini saya juga dipajang mungkin dalam masjid. Moga fotonya Pak Suraji. Sedikit tentang Al-Aqsa seperti ini, sedikit untuk menambah wawasan. Sampun, seperti itu. Cekap. Oke, yang jelas saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kami
kehadiran dengan semuanya. Masih dan Allah memberkati semua dan ujian dari saudara kita sekarang mendapat kemudahan dari Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita di sini Allah menjadikan hamba-hamba yang memiliki qalbu yang salim. Allah beri taufik untuk ketaatan dan tentu untuk berjuang di jalan Allah dengan cara-cara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Silakan dulu. Ya, terima kasih banyak Bapak Takmir dan para jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, baik. Ya, mungkin nominal tidak menjadi hal yang besar, tapi keikhlasan hati Bapak semuanya. Karena dengan kita ikhlas, semoga 8 juta tadi, mungkin dari kita ada yang ngasih hanya 1.000, 100.000, 50.000, 10.000, tapi mudah-mudahan menjadi alasan kita bisa melihat wajah Allah kelak di yaumul qiyamah, bisa melihat wajah Allah kelak di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, terakhir bagi Bapak dan Ibu yang berubah pikiran ingin berdonasi, berkomitmen selama bulan suci Ramadan di 13 hari terakhir, berapapun nominalnya, 300.000, 200.000, 100.000 selama sebulan penuh sampai bulan suci Ramadan berakhir, dari panitia akan memberikan lembar komitmennya. Lembar komitmen itu silakan diisi di data Bapak dan Ibu, dan selama 1 bulan ke depan kami selalu menginfokan pada Bapak Ibu untuk senantiasa komitmennya disampaikan kepada para sidang. Demikian ya Bapak Ibu, semoga dapat dipahami dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih banyak kenangan-kenangan tadi juga dari komunitas dan adat telah kami sampaikan kepada Bapak Takmir. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita, dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala silap dan salah. Semoga di kesempatan yang terbaik kita bisa bertemu kembali insyaallah. Salam takzim dari kami Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Ibu pulang, kalau mau berkenan dengan foto syekhnya, kita bisa berbaris di sini. Kapan lagi bisa bertemu dengan Syekh Palestina, Syekh Abdullah Khuwailid? Silakan Bapak Ibu yang ingin maju dan selamat kepada beliau. Besok Ayo, Syekh, akan ditunggu ditunggu sahabat. Ya. Panitia bantu nih. Fotoin Bapak ya.
Baik, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gaya lagi. 1, 2, 3. Gaya berjalan, gaya berjalan. Wahid Islam Selasa. 1, 2, 3. Baik. Anak-anak malam yuk, malam. Sofia. Tafadhali ibu. Waktu